Oke, mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan part 2-nya, mari kita ceritakan yang sedetailnya. Begini guys, malamnya usai makan, Dirman menyerahkan sekepung uang pada istrinya. Bu, ini aku ada sedikit uang dari hasil kerja di Jawa sana. Aku mau kita berubah dan mulai usaha baru. Aku sudah capek jadi buruh bongkar muat ini, kata Dirman berbohong. Astaga, banyak sekali uang ini. Mau dibuat usaha apa, Pak? Tanya Ati. Ketika di Jawa sana, aku melihat seorang pedagang nasi goreng yang cukup berhasil. Aku juga sempat bekerja dan belajar meracik bumbu padanya. Aku mau kita mencoba usaha tersebut, jelas Dirman. Tapi, apa kamu yakin kita mampu berjualan? Karena selama ini kan kamu hanya buruh bongkar muat, Pak, ragu Ati. Bu, kamu harus membantu aku. Kita cari tempat berjualan di persimpangan yang banyak dilalui kendaraan. Untuk menarik pelanggan, harga nasi goreng yang kita jual lebih murah dari pedagang lainnya. Aku yakin kok kita akan berhasil, jelas Dirman. Setelah mendapat tempat di perempatan jalan, Dirman dan Ati mulai menggelar dagangannya. Satu persatu pembeli mulai berdatangan. Dalam beberapa bulan saja, warung nasi goreng Dirman maju pesat. Bagi pelanggan, nasi goreng Dirman memang sangat istimewa cita rasanya. Bahkan setelah terkenal, Dirman mendapat julukan Wak Jorok. Entah siapa yang memulai panggilan ini, yang jelas Dirman lebih populer dengan sebutan ini. Atau mungkin juga karena setiap goreng nasinya, Dirman selalu membiarkan nasi bertebaran di sekeliling pergorengan. Tempat berjualannya juga kurang bersih. Sampah-sampah, kulit telur, atau kulit timun kerap berserakan. Tapi anehnya, walaupun warungnya kurang bersih dan terlihat jorok, pembeli berduyun-duyun mampir di warung Dirman, dan setiap hari dagangnya laku keras. Kenyataan ini memang sempat mengherankan saya, namun saya tidak berani menanyakan langsung kepada Dirman, sebab saya takut membuat tersinggung. Cerita Wak Japar lagi. Seiring dengan perkembangan kehidupan Dirman, Wak Japar juga melihat ada perubahan yang mencolok pada sahabatnya itu. Walaupun Dirman sudah menjadi pedagang yang sukses, tapi penampilan fisiknya tidak berubah. Saat berdagang, Dirman kerap berpakaian kumal dengan kaos oblong dan celana yang berwarna hitam. Tak apa maksud Dirman berpakaian seperti itu. Sampai pada suatu hari, Dirman menceritakan pada Japar mengapa ia kerap berpakaian kumal. Aku harus berpakaian kumar karena itulah syarat dari pesugihanku. Siluman yang mendiami tubuhku berwujud makhluk tinggi. Tubuhnya berbulu dan sangat bau. Lidahnya senantiasa menjulur menetes air liur yang berbau amis. Dan nasi goreng yang sering kutebarkan di sekitar pergorengan juga merupakan permintaan makhluk itu. Dia akan memakan remah-remah nasi goreng itu, tutur Dirman. Dirman juga bercerita bahwa untuk menarik pelanggan, sebelum menggelar dagangannya, semua bahan-bahan jualan itu harus dikentuti. Dibantu makhluk sesembahannya, aroma udara kentut itu akan menyebar dan memanggil orang untuk antri membeli dagangannya. Dan mencuci beras untuk dimasak juga cukup satu kali saja, karena diyakini membuat rasa nasi pulen dan enak. Dirman menceritakan hal ini dengan harapan Japar mau mengikuti jejaknya bersekutu dengan siluman. Tapi Japar tetap pada pendiriannya, bahwa bersekutu dengan iblis hanya akan membawa kesengsaraan. Neraka jahanam sudah menanti bila mati kelak. Terus terang saja, aku tidak mikirin mati. Lagi pula siapa yang akan kenal aku di akhirat. Mumpung kita masih hidup, dimanfaatkan saja untuk mencari kekayaan. Kalau kita kaya, orang-orang juga akan hormat pada kita, dalih Dirman.
Begitulah bertahun-tahun kemudian keadaan keluarga Dirman semakin kaya. Namun kehidupan ekonomi anaknya tergolong pas-pasan. Bahkan salah seorang anak Dirman menderita penyakit gila karena keinginannya menjadi prajurit TNI tidak kesampaian. Entahlah, apakah ini akibat pesugihannya atau karena hukuman Allah. Di akhir hayat, warung nasi gorengannya yang terkenal itu kehilangan pamor bagi pelanggannya. Pertambahan umur telah membuat tenaga Dirman makin berkurang. Anak yang diharapkan menjadi penerus usahanya sudah menjadi gila pula. Selain itu, berdirinya restoran siap saji di persimpangan dekat warung Dirman juga telah mematikan usaha nasi gorengnya. Pelanggan lebih memilih warung siap saji. Memikirkan warung nasi gorengnya yang mati suri membuat kesehatan Dirman semakin memburuk, hingga dia terbaring lemah di tempat tidur dengan perut membusung, napas pun juga sesak. Seperti diceritakan di part 1 yang diceritakan di atas, keadaan Dirman yang tak berujung sembuh membuat keluarganya kehabisan akal. Sahabatnya Wak Japar menyarankan agar Dirman dibawa berobat ke orang pintar. Siang menjelang awal Ramadan, itu Pak Uwo, dukun terkenal dari Delhi, tua dibawa Wak Japar untuk mengobati Dirman. Ketika melihat kondisi Dirman, Pak Uwo menghela napas berat. Carikan saya daun kelor, sirih bertemu urat 10 lembar, dan kain putih kira-kira setengah meter. Ambilkan air putih dan taruh dalam baskom, pinta Pak Uwo. Pak Uwo lalu membacakan doa di hadapan Dirman. Setelah itu daun kelor dan sirih bertemu, urat direndam pada air itu hingga malam hari. Tepat tengah malam, Pak Uwo memercikan daun kelor yang sudah direndam. Air doa-doa itu, tubuh Wak Dirman terutama perutnya yang membusung, pusar Wak Dirman dan saluran pembuang anusnya tertutup dengan daun sirih bertemu urat. Aneh, seperti ada kekuatan gaib yang menggerakkan perpusaran angin di tubuh Wak Dirman. Tidak beberapa lama, Wak Dirman merasa perutnya mulas. Setelah itu, dia buang angin yang mengeluarkan bau yang sangat busuk. Melihat Wak Dirman buang angin, Pak Uwo meminta kain putih. Lalu Pak Uwo memiringkan tubuh Wak Dirman. Kain putih itu pun dibalutkan ke tangan Pak Uwo sambil membacakan doa-doa. Pak Uwo sepertinya mengambil sesuatu dari anus Wak Dirman. Semua mata sanak saudara tertuju pada tangan Pak Uwo, karena Pak Uwo seperti bertarung dengan kekuatan yang tak kasat mata. Setelah mengeluarkan tenaga yang cukup hebat, Pak Uwo berhasil mengambil sebuah benda dari anus Wak Dirman dan membungkusnya dengan kain hitam. Pak Uwo, apakah kami bisa melihat benda yang diambil dari anus suami saya? Tanya Ati, istri Wak Dirman. Kalau memang ibu tidak keberatan, saya akan perlihatkan. Tapi setelah itu benda ini harus dibuang ke laut biar tidak disalahgunakan oleh orang lain, jelas Pak Uwo. Setelah membaca doa-doa, Pak Uwo membuka telapak tangannya yang terbungkus oleh kain putih. Saat dibentangkan, terdapat sebuah benda dari logam berwarna kuning. Bentuknya seperti kapsul besar, tapi memancarkan sinar warna keemasan. Ternyata masih ada orang yang memakai susuk pelurus emas. Susuk ini sering digunakan oleh pedagang dari Pulau Jawa, jelas Pak Uwo. Sesudah itu, Wak Dirman diminta dibawa ke kamar mandi. Sebelum sampai kamar mandi, Wak Dirman sudah mengeluarkan kotoran yang sangat banyak dan berwarna kehitam-hitaman. Usai buang air besar, Wak Dirman dimandikan Pak Uwo dengan dibantu oleh anak kerabatnya. Lalu dibaringkan di ruang tengah dan ditunggui oleh sanak saudaranya. Uwo sendiri melakukan ritual melarung susuk peluru emas itu ke laut yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Wak Dirman. Keesokan harinya,
Pas hari pertama puasa, terdengar berita tentang kematian Wak Dirman. Para tetangga, kerabat maupun pelanggan Wak Dirman turut melayat dan mengantarnya hingga ke kuburan. Menurut berita yang tersiar, 3 bulan kemudian rumah Wak Dirman yang megah itu musnah di dalam api. Tak ada satupun barang yang dapat diselamatkan. Bahkan mobil yang terparkir di garasi juga musnah tanpa meninggalkan bekas. Memang tidak ada korban jiwa karena malam kejadian Wak Atik sedang berada di rumah anaknya. Hasil penyelidikan menyatakan kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Entahlah apakah memang begitu adanya atau karena ada kekuatan lain. Sebatas itulah ceritanya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.